Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alwi Shihab, Detia Ajeng Komala Dewi, saya sendiri Lia Rustika Pauci dan Sumi Fitriani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang teori konsumsi, perspektif konvensional, dan ekonomi Islam. Baik, untuk poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pandangan konvensional, konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna atau usefulness, membantu, helpfulness, atau menguntungkan, advantage. Pandangan Islam, konsumsi. Ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan semata dalam segala kegiatannya, tetapi juga mencari serta mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Sang Pencipta sebagai tabungan atau pegangan di akhirat kelak, serta menjunjung tinggi perilaku saling tolong-menolong antar sesama serta mempertimbangkan maslahah daripada utilitas itu sendiri. Slide selanjutnya, apa perbedaannya? Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional dan syariat Islam adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Kemudian, unsur yang berkaitan erat dengan konsumsi perspektif Islam. 1. Kebutuhan atau hajat. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan atau faktor keinginan. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. 2. Kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Manfaat adalah terminologi Islam yang mencakup kemaslahatan, faidah, dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekadar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional terbagi menjadi beberapa prinsip. A. Kelengkapan dan terbatasnya pendapatan. B. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. C. Memperkirakan manfaat dengan tepat saat membeli suatu barang. D. Setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Selanjutnya, perbedaan fungsi konsumsi syariat Islam. Fungsi konsumsi seorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain, seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah ilmu serta wawasan untuk kita semua, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.